Halo semuanya, ini adalah playlist baru yaitu mengenai teori bilangan. Jadi kita akan bahas mengenai teori-teori bilangan dalam matematika. Nah, bagi teman-teman yang masih baru di video ini, silahkan disimak. Kemudian teman-teman juga bisa melihat playlist-playlist yang lain untuk beberapa pembahasan mengenai matematika yang lain. Nggak hanya matematika, teman-teman juga bisa melihat mengenai video-video, mengenai penelitian, statistika, publikasi, dan tips and trick yang lainnya. Oke? Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu topik di dalam teori bilangan. Di video pertama yaitu kita akan bahas mengenai induksi matematika. Nah, apa sih induksi matematika itu? Jadi induksi matematika itu pengertiannya itu adalah salah satu argumentasi deduktif untuk pembuktian suatu teorema yang semesta pembicaranya adalah bilangan bulat. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai apa sih definisi atau pengertian dari maksud pernyataan ini. Oke, salah satu argumentasi deduktif. Jadi induksi matematika itu adalah argumentasi. Namanya argumentasi berarti itu kan memuat suatu pernyataan-pernyataan atau memuat suatu komentar-komentar atau klaim-klaim tertentu gitu ya. Kemudian deduktif. Mungkin kalau teman-teman ingat di pelajaran bahasa Indonesia, ini adalah suatu pernyataan dari umum menuju ke pernyataan yang khusus. Nah, jadi dari frase ini kita juga bisa melihat ya. Jadi salah satu argumentasi deduktif. Jadi kita membuat suatu argumentasi dari bentuk yang umum ke bentuk yang khusus untuk pembuktian suatu teorema. Nah, teorema ini apa sih? Teorema itu adalah pernyataan matematika atau klaim yang dinyatakan dalam matematika gitu ya. Yang semesta pembicaraannya itu adalah bilangan bulat. Nah, tentu teman-teman juga tahu ya, bilangan bulat itu adalah bilangan positif, kemudian 0, kemudian bilangan negatif. Sebenarnya untuk teorema ini nggak hanya dari bilangan bulat ya, ada nanti dari bilangan real, ada bilangan kompleks juga. Cuman kalau di induksi matematika ini semesta pembicaranya adalah bilangan bulat. Oke, jadi dari pengertian ini tentu sudah bisa dikatakan ya bahwa ternyata kalau induksi matematika itu kita berarti memberikan argumentasi pada suatu pernyataan matematika. Kita coba langsung ke contohnya. Misalkan nih ada suatu pernyataan matematika. Kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah n dan seterusnya. Ini pernyataannya adalah kita nggak perlu ngitung satu-satu gitu, tapi kita bisa menggunakan formula setengah n kali n plus 1. Nah, benar nggak sih pernyataan ini? Nah, ini yang dinyatakan dengan kita harus menunjukkan dengan menggunakan argumentasi deduktif untuk membuktikan apakah pernyataan ini benar atau tidak gitu. Kalau misalkan kita secara intuitif untuk melihat pernyataan ini, ya iya benar, itu kan sudah jadi formula. Nah, terus buktinya apa? Nah, itu yang menjadi kajian dalam induksi matematika. Kita nggak memerlukan apakah itu memang benar karena kita sudah tahu rumusnya, tapi kita justru membuktikan kenapa sih rumus itu jadi benar gitu. Kita coba ini ya. Arti dari pernyataan ini adalah misalkan di sini itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3. Misalkan kita hasilnya ini adalah 6. Ini adalah urutan yang pertama, ini urutan yang kedua, nah ini urutan yang ketiga. Artinya ada 3 bilangan yang kita jumlahkan, makanya n-nya adalah 3. Mungkin teman-teman juga memberikan argumentasi, kan sudah dicoba bahwa ini sudah benar gitu. Oke, kita coba. Ini n-nya 3. Ternyata hasilnya adalah 6. Kalau menggunakan formula, ini adalah setengah kali 3 ditambah 1. Berarti 3/2 kali 4 di sini hasilnya juga 6. Nah, teman-teman bisa argumentasi. Nah, ya ini kan benar, sudah benar rumusnya. Oke, mungkin saya bisa klaim, oke ini benar untuk n-nya 3. Kalau n-nya 4 benar nggak? Lalu teman-teman coba nih. Ya kan, teman-teman coba. Sudah dicoba nih n4. Oh, benar juga. Kemudian ada lagi nih yang coba. Yang nanya, kalau 5 benar nggak? Dicoba lagi 5. Oh, ternyata benar juga. Nah,
dalam matematika, walaupun teman-teman itu mencoba N untuk 1.000.000 kali kah, 1.000 kali kah, atau beribu kali, itu nggak akan bisa untuk membuktikan bahwa ini benar. Karena akan selalu ada istilahnya skeptis gitu ya. Kan iya kalau N-nya 1.000 itu bisa, kalau N-nya 1.001. Nah, kita harus 1.001 benar juga. Kalau 1.002 kan nggak mungkin kan kita untuk membuktikan untuk setiap N-nya itu. Ya mungkin aja, tapi akan membuang-buang waktu. Nah, sebenarnya inilah yang dimaksud dengan pembuktian matematika. Dalam pembuktian matematika, kita diharapkan untuk tidak membuktikannya untuk per itemnya atau per sukunya. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan pembuktian yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, lalu gimana sih cara untuk membuktikan ini? Jadi sebenarnya ada dua cara. Dan cara yang pertama itu rumus deret aritmatika, dan cara yang kedua itu adalah induksi matematika. Nah, kalau rumus deret aritmatika teman-teman juga sudah tahu ya di SMP mungkin, atau di mana kalau teman-teman sekarang sedang SMP sudah mengenal mengenai rumus deret aritmatika. Nah, kita coba untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan formula deret aritmatika. Oke. Nah, karena tadi yang ingin kita buktikan itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan N. Berarti kalau suku pertamanya adalah 1. Bedanya ini adalah 1 juga. Ya kan selisihnya. Nah, kalau untuk rumus deret aritmatika itu kan Sn sama dengan setengah N A plus UN. Jadi kan setengah, karena kita ingin menjumlahkan sebanyak N kali, berarti kali N, A-nya 1 ditambah UN-nya, suku KN-nya adalah 1 juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, sama nggak ini kira-kira untuk formulanya? Ya, ternyata sama ya, jadi bisa terbukti gitu. Tapi, adakah cara yang lain selain menggunakan rumus deret aritmatika? Terus kemudian kan mungkin ada pertanyaan ya, nah rumus deret aritmatika ini dari mana kok bisa setengah N A plus UN? Ini kan juga formula yang sudah teman-teman dapat gitu kan, tapi asalnya dari mana gitu. Nah, kita bisa untuk membuktikan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan induksi matematika. Nah, induksi matematika ini ada 3 langkah ya. Jadi untuk induksi matematika ini ada 3 langkah. Jadi misalkan ada suatu PN, itu adalah proposisi. Proposisi itu adalah pernyataan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan induksi matematika itu adalah ditunjukkan bahwa untuk N1 itu benar, lalu diasumsikan untuk N-nya itu diganti K, itu juga benar, kemudian ditunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Kenapa ini bisa langkah-langkah yang seperti ini? Jadi logika dari induksi matematika itu seperti ini. Mungkin teman-teman tahu ya istilah domino. Kalau kalian menyusun kartu atau domino, kemudian disusun seperti ini, ya kan? Kemudian ini mungkin teman-teman didorong gitu ya, salah satu kartu atau dominonya. Ini kan nanti akan yang pertama ini menggerakkan yang kedua menggerakkan yang ketiga, dan seterusnya. Jadi kayak efek domino gitu. Tapi yang kita kerjakan kan, atau tangan kita itu kan hanya bergerak di domino yang pertama. Domino yang kedua, ketiga, dan keempat itu hasil dari gerakan yang pertama. Konsepnya seperti itu. Jadi kita hanya membuktikan satu ini, tapi dengan membuktikan satu ini, kita bisa membuktikan untuk keseluruhan karena dia mempunyai efek domino. Nah, kurang lebih ilustrasinya seperti itu. Kita coba bahas ya. Ditunjukkan bahwa P1 benar. Artinya mungkin kalau logikanya gini nih. Ditunjukkan bahwa P1 benar artinya ditunjukkan bahwa kita bisa menggerakkan domino yang pertama gitu. Bisa digerakkan ke arah kanan gitu. Kalau misalkan ini bisa digerakkan ke arah kanan, berarti kan bisa
logikanya kan bisa menggerakkan domino-domino yang lain. Nah, kemudian ini harus ditunjukkan dulu. Berarti harus ada buktinya. Yang kedua, ini bukan ditunjukkan tapi diasumsikan. Diasumsikan itu artinya kita meyakini bahwa untuk N-nya itu diganti K, artinya nanti domino yang ini atau yang ini pun, misalkan walaupun bukan domino yang pertama yang digerakkan gitu ya, ini juga akan benar juga gitu. Karena kalaupun misalkan domino yang kedua yang digerakkan, kan dia juga akan bergeser ke arah kanan gitu kan. Nah, kemudian kita harus menunjukkan bahwa PK plus 1 itu benar. Artinya gini, ilustrasinya seperti itu. Untuk PK plus 1 itu artinya domino yang selanjutnya dan selanjutnya itu adalah benar gitu. Nah, ini kurang lebih ilustrasi mengenai induksi matematika. Kita akan coba contoh untuk membuktikan ini ya. Jadi kita akan membuktikan bahwa yang tadi 1 plus 2 plus 3 plus N ini sama dengan setengah N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Proposisinya itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai N. Ini hasilnya setengah N plus 1. Oke. Nah, kita akan berdasarkan induksi matematika ada 3 step ya. Kita mulai dari langkah yang pertama. Akan dibuktikan P1 benar. Sehingga untuk P1 artinya N-nya kan 1 nih. Untuk N1 jumlahnya ya 1 kan. Berarti untuk P1 ini kan sama dengan 1. Sama dengan, apakah sama dengan setengah kali 1 kali 1 tambah 1? Oh, ternyata sama ya. Jadi ini 1 sama dengan 1. Oh, ternyata sudah benar. Oke, langkah 1 sudah selesai. Kemudian untuk ke langkah 2, nah, ini diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Berarti di sini PK ini sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah K sama dengan setengah K plus 1. Ini diasumsikan dia benar. Oke, jadi ini benar gitu ya. Kita nggak perlu ngebuktiin, jadi cukup memberikan asumsi bahwa ini benar. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke langkah yang ketiga. Akan dibuktikan benar untuk PK plus 1. Ini benar. Nah, untuk PK plus 1 berarti kan K-nya ditambah dengan satu suku lagi gitu kan, ditambah 1. Berarti harusnya dia PK plus 1 ini sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya ditambah K, karena tadi kita asumsikan benar ya, ditambah K plus 1 ini kan, ini sama dengan setengah K plus 1 kali K plus 1 plus 1 gini. Oke. Nah, ini akan kita buktikan apakah benar ini tuh sama dengan ini gitu. Nah, kita perhatikan lagi bahwa bentuk ini, bagaimana cara membuktikannya? Kita perhatikan lagi bahwa bentuk ini kan yang kita asumsikan tadi, bahwa ini benar. Artinya bentuk yang 1 sampai 1 ditambah 2 deret 1 sampai dengan K ini bisa kita gantikan dengan K
kali K plus 1 plus K plus 1. Nah, ini harus kita buktikan apakah sama dengan setengah K plus 1 kali K plus 2. Oke, jadi akan dibuktikan ini. Jadi buktinya kita bergerak dari kiri ke kanan ya. Berarti buktinya dari kiri ke kanan, setengah K kali K plus 1 ditambah K plus 1. Dalam kasus ini, teman-teman harus punya ini ya, sense bilangan gitu ya. K plus 1 itu kan juga suatu bilangan kan? Ini kan suatu bilangan. Ini kan juga suatu bilangan juga gitu. Dan bilangan-bilangan ini itu bisa kita keluarkan sesuai dengan prinsip distributif. Atau untuk sederhananya nih, kalau misalkan dibuat ini, bayangin aja nih, setengah, anggap K-nya ini suatu bilangan berapapun, bisa apa aja gitu kan, K gitu, atau misalkan 3 dikalikan dengan 5 ditambah 5 gitu. Ya ini kan bilangan. Teman-teman kan bisa mengeluarkan, oh ya udah keluarin aja 5-nya gitu. Jadinya kan jadi setengah kali 3 ditambah 1. Ya kan? Karena harusnya kan ini kali di sini. Ini harus kembali lagi ke sini. Kemudian 5 kali 1 harus ke 5. Ya kan, prinsip distributif penjumlahan terhadap perkalian. Dengan menggunakan konsep yang sama, kita juga bisa melakukannya. Berarti di sini K plus 1-nya kita keluarkan. Nah, kemudian menjadi setengah K, ya kan, ditambah 1. Tahu dari mana kalau ini adalah benar? Jadi kita kembalikan aja nih. Kalau K plus 1 dikalikan setengah K, harusnya balik lagi ke suku yang pertama. K plus 1 dikalikan dengan 1, ini ya, seperti ini. Ini harus balik lagi ke suku yang kedua. Nah, kalau misalkan sudah benar, ya berarti ini benar. Nah, kemudian kita lagi mikir nih, ini gimana ya bisa dapat ini gitu. Nah, kita coba cek, di sini kan K plus 1. Oke, ada suku yang sama nih. Nah, ini setengahnya kok keluar? Ya udah kita coba keluarkan setengahnya. Kalau setengahnya keluar, berarti apa yang kita dapatkan di sini tetap K, tapi di sini jadi 2. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kita kalikan di sini, jadi setengah kali K, setengah kali 2, 1. Sama kan? Berarti tinggal kita oper-oper aja. Jadi setengah K plus 1 kali K plus 2. Oke? Nah, ternyata benar nih. Antara ruas kiri itu bisa diubah ke dalam bentuk ruas kanan. Ini sudah terbukti. Karena kita sudah mengikuti prosedur dari langkah 1 sampai dengan langkah 3, berarti kita bisa membuktikan nih secara induksi matematis bahwa pernyataan ini benar. Jadi klaim bahwa rumus untuk menjumlahkan deret ini itu bisa didapatkan dengan rumus setengah N kali N plus 1. Ini. Jadi tidak ngadi-ngadi nih istilahnya. Kenapa kok tiba-tiba muncul rumus itu? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami mengenai apa itu induksi matematika. Berlatih mengenai induksi matematika, teman-teman bisa mengerjakan soal yang ini. Jadi hitunglah 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan dan seterusnya ini. Jadi ini istilahnya kalau ini nyari ya. Kalau ini nyari dari formulanya dulu karena deretnya belum diketahui. Nah, untuk mencari formula atau untuk mencari rumus dari yang soal nomor 2 ini, teman-teman bisa pakai prinsip dari yang tadi, deret aritmatika. Jadi A-nya udah diketahui 1 kalau untuk yang nomor 2. Kemudian bedanya nanti teman-teman bisa cari, ya kan? Nah, dengan menggunakan deret aritmatika, teman-teman bisa mencari berapa sih Sn. Nah, setelah dicari seperti itu, bisa dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Termasuk dengan pernyataan yang ketiga,
buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n itu akan berlaku 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Apakah benar rumusnya seperti ini? Nah, teman-teman bisa mengklaim bahwa ini benar dengan menggunakan induksi matematika. Oke? Ini adalah pengantar mengenai teori bilangan dan tentang induksi matematika. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar banyak lagi mengenai apa sih sebenarnya teori bilangan itu dan apa sih yang kita pelajari di teori bilangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.